Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Malam, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Malam, Pak. Suara saya terdengar di sana ya, jelas ya. Dengar, Pak. Baik, kita mulai malam ini kita bahas mengenai sequence diagram. Ya. Dalam minggu-minggu ini, insya Allah saya akan berikan tugas proyek akhir ya, yaitu membuat dokumen spesifikasi perangkat lunak. Ya. Kita pelajari dulu teknisnya ya. Ya, tinggal disiapkan aja. Jika minggu lalu kita sudah bahas mengenai materi kita yang saya ambilkan dari paper saya yang di Poltekba ya. Kita waktu itu bahas mengenai use case description ya, use case description ya. Di use case description itu Anda menjelaskan mengenai deskripsi pengguna atau aktor berinteraksi dengan use case ya, berinteraksi dengan use case. Jadi kalau kita lihat ya, ya, kalau kita lihat seperti ini kan abstrak ya. Kita melihat seperti ini abstrak. Jadi kita nggak tahu bagaimana aktor ini nanti berinteraksi dengan sistem urutannya, apakah langsung melihat saldo ya, atau langsung bisa mengirim uang tanpa harus memasukkan kartu. Kecuali kalau ini kasih nomor ya, tapi nomor itu tidak lazim juga. Nomor tidak lazim karena di use case supaya tidak menambah informasi-informasi lain yang membingungkan. Untuk itu kita buat deskripsi antara pengguna dengan use case. Bagaimana pengguna itu berinteraksi dengan use case kita jelaskan menggunakan deskripsi. Kemudian di dalam membuat use case itu ada beberapa alternatif kadang ya. Oleh karena itu saya yakin di antara Anda itu pasti beda karena sudut pandangnya beda. Bedanya gimana? Misalnya di sistem ATM ini ya. Ini berdasarkan perancang ya. Berdasarkan pengamatan yang diamati juga sama ya. Itu ada alternatif lain ya, alternatif lain seperti demikian ya. Bagaimana pengguna atau aktor ini nanti berinteraksi dengan sistem ya. Di dalamnya ada banyak use case yang ternyata berbeda ya. Sehingga ini yang bisa jadi di antara Anda ada yang berbeda juga ya. Jadi kalau yang ini kan tinggal langsung use case-nya. Tapi kalau di sini ada extend itu perluasan ya. Jadi extend itu kalau kita sudah bermain di pemrograman berorientasi objek ya, atau yang suka bermain di framework ya, maka akan kenal dengan istilah extend dan include ini ya. Nah, extend ini biasanya arahnya menuju ke induk ya, arahnya menuju ke induk. Kalau beda dengan include itu arahnya menuju ke anak ya. Nah, anaknya ini anaknya. Child ya, ini parent. Ini child. Nah, ini tinggal dibedakan include dengan extend bedanya. Kalau include itu wajib ke sini ya, wajib. Jadi turunannya masukkan PIN ini wajib, kartunya harus dimasukkan dulu ya. Kalau kita masukkan PIN tanpa masukkan kartu ya enggak. Beda dengan transaksi extend ya, extend ini dia akan pilihan ya, pilihan.
melakukan transaksi, apakah cukup melihat saldo doang, itu ngecek gajinya belum masuk, apa sudah masuk, ya biasanya tanggal 25, ya. Itu kita ngecek gajinya masuk apa enggak, nah ini kalau sudah masuk, ya sudah, nah, kita nggak bisa ngirim uang misalnya, ngapain, ambil uang, kalau duitnya sudah masuk ya tinggal diambil gitu ya. Artinya ini pilihan ya, pilihan extend. Tapi kalau include, wajib ya, mau nggak mau gitu ya. Kemudian ada lagi alternatif yang lain, misalnya ditambahkan di sini ada atau, dan seterusnya. Artinya tentu saja tergantung dari sudut pandang, walaupun yang kita amati itu sama ya, kita amati prosesnya itu sama, bisa jadi hasil akhirnya berbeda ya, hasil desainnya berbeda. Kemudian saya juga misalnya bikin aplikasi gitu ya, ini sama anak buah kadang bikin aplikasi, kamu kerjain ini, aku kerjain ini, gitu ya. Setelah itu kita ada milestone, ada penyamaan persepsi. Ya. Ternyata beda ya, loh kok begini ya, kamu pakai tombol ini ya, oh pakai pop-up ya, oh pakai modal ya, oh gitu ya. Gitu. Dan kita namanya desain, makanya kita butuh penyamaan persepsi, pakai versioning gitu ya, subversion gitu ya, dan seterusnya ya, ini ya terkait dengan perancangan. Nah setelah itu ngapain kita? Setelah kita bikin use case description ya, menggunakan use case, ngapain kita? Nah, kita terapkan use case description tadi dengan menggunakan sequence diagram, ya, memasukkan kartu ini. Memasukkan kartu kan yang ini ya. Masukkan kartu ini, prosesnya ini kita jelaskan menggunakan sequence diagram. Perlu kita ketahui di use case description ini kan dijelaskan satu-satu ya. Nah, kita jelaskan satu-satu, dokumen kemarin ya. Itu baru kita gambarkan sequence diagramnya, urut-urutan ya, diagram urut-urutan proses ya. Nah, simbol-simbol seperti ini itu biasanya sudah dibuat ya, biasanya simbol seperti ini antar muka ya, antar muka. Kalau simbol seperti ini proses ya, arah panahnya gini proses. Kemudian masuk lagi ke antar muka, tapi antar mukanya sudah beda ya, dilempar gitu ya. Lemparnya ke antar muka yang berikutnya. Sama kalau kita mau login gitu ya, login. Di sini login, nanti ada proses di sini. Kalau sudah berhasil login, dilempar ke antar muka yang lain, misalnya masuk ke panel, misalnya masuk ke dashboard, dan seterusnya. Nah, urut-urutannya ini ya, memasukkan kartu. Jadi ini nanti akan berupa fungsi ya. Ini yang nanti akan berupa fungsi yang kita nanti masukkan ke dalam Laravel. Aduh, jadi ingat Laravel. Jadi gini, ini kan fungsi-fungsi ini nanti kita masukkan ke dalam program ya, program fungsi-fungsinya ini. Jadi simbol ini bukan tidak ada artinya ya, urut-urutan ini harus memiliki arti ya, fungsinya. Nah, validasi kartu, nah ini fungsinya Anda lihat nih. Nah, ada beberapa fungsi yang terjadi di sini. Nah, ini fungsi-fungsi ini kita masukkan ke dalam kelas ya, kelas diagram. Nah, ini. Jadi kelas-kelas diagram itu nanti ya isinya ini ya. Ini isinya. Kadang saya baca laporannya mahasiswa itu kalau bikin kelas diagram apa namanya? Kelas diagram di laporan itu, oh isinya cuma create, read, update, delete gitu ya. Create, read, update, delete ini ini coba lihat mana ada create, read, update, delete gitu ya. Proses-proses seperti inilah yang harusnya masuk ya. Memang sih create, read, update, delete itu biasanya ada untuk mengelola database ya. Tapi di dalamnya kan masih ada lagi connect ke database, pembacaan ke tabel dan sebagainya. Fungsi-fungsi itu kan masuk di sini ya. Itu ya. Isinya cuma itu aja gitu loh kadang. Baik.
Ini untuk sequence diagram ya, sequence diagram. Kok sini lagi? Sequence diagram. Nah, masing-masing sequence diagram. Ini kok larinya ke sini ya. Cepat. Oh, ini ya. Oh iya ya, masuk ke sini ya. Jadi masuknya ke sini dulu ya. Ini kelas ini nanti kita bikin kelas di sini ya. Jadi kelasnya ini kita betul sini. Ya. Loh, balik lagi ya. 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 Balik lagi ke sini ya. Nah, Anda perhatikan di sini memasukkan kartu. Masukkan kartu ini sudah dijelaskan di sini ya. Kemudian memilih transaksi coba. Nah, ini penjelasannya yang mana ini? Yang ini ya. Masukkan kartu. Kemudian melihat saldo ini yang pertama ya. Jadi yang alternatifnya kita apikan dulu ya. Jadi yang dibahasin dulu. Masukkan kartu, melihat saldo, mengirim uang, mengambil uang, logout. Ya, masukkan kartu itu ada tahapan berikutnya yaitu memasukkan PIN. Tadi sudah jelaskan ya. Nah, itu ini sequence diagram sendiri. Ini sequence diagram sendiri. Sequence diagram sendiri. Nah, prosesnya seperti yang Anda jelaskan menggunakan use case description gitu ya. Prosesnya itu. Nah, ini ya. Login. Kemudian masukkan PIN juga begitu ya. Masukkan PIN ada proses langkah-langkahnya, masukkan PIN, function cek PIN ya, PIN-nya itu benar apa enggak, validasi, sorry ya. Kartunya lah, masukkan PIN, kartunya itu dicek ya. Kadang kalau kita lupa gitu ya. Lupa. Ada kartu ATM digesek-gesek ternyata oh keliru, bukan kartunya ini. KTP ini misalnya. Kartu ATM masuk gesek-gesek ya. Kemudian ada kartu apa namanya matahari ya, itu juga pikir ATM. Nah, dicek ya, kartunya benar apa enggak. Kemudian setelah itu masukkan PIN itu, PIN-nya dicek, baru kemudian di ini ya prosesnya. Ya. Nah, kalau ini masuk ke akun ya, ke database ini ya, simbolnya ke database ini. Database jadi ini ada antarmuka, ada proses, ada database. Masuk lagi ke antarmuka. Juga jadi tahapan-tahapan seperti inilah yang kita masukkan nantinya di kelas diagram. Jadi jika masuk ke berikutnya melihat saldo, maka pengguna hanya sampai di antarmuka ini ya, antarmuka mesti berhubungan langsung ke antarmuka. Jangan pengguna langsung ke database ya, bahaya itu ya. Nah, mesti harus melalui antarmuka, ya. Mesti harus melalui proses. Mesti ya. Lalu kemudian setelah proses benar apa tidak, masukkan ke dalam database. Simpel ya. Kurang lebih gini ya. Menu utama mengirim uang, masuk lagi kembali ke menu utama, masukkan sini. Nah, apakah semuanya itu tidak ada hubungannya? Ada ya, hubungan-hubungan seperti ini yang masukkan PIN, masukkan kartu dulu ya. Masukkan kartu dulu, baru masuk ke menu login, selesai menu login. Nah, langkah berikutnya di sini menu login ya. Sampai ke dalam menu utama, balik lagi ke menu utama. Menu utama, balik lagi di sini ya menu utama. Nah, lihat saldo, kembali lagi menu utama. Kemudian menu melihat saldo. Balik lagi ke menu utama. Itu ya. Utama balik lagi. Kemudian ya, Anda lihat polanya ya, polanya ini adalah urut ya, urut-urutan. Jadi ya namanya sequence diagram ya, sesuai dengan namanya sequence urut ya. Tahapan-tahapan sekuensial. Nah, ini
proses-proses arah panah inilah yang menunjukkan aliran datanya, ya, aliran datanya mau kemana, ya, kemana, terus bagaimana data itu diproses hingga dia disimpan ke dalam database, terus kita ngapain lagi dan seterusnya ini ya. Kemudian begitu juga dengan mengambil uang, ya. Logout juga demikian, ya, logout, ya, proses-prosesnya kurang lebih sama, ya, utama balik lagi kalau sudah selesai ya logout atau logout sendiri, ya, kalau kita accept keluar kotak menu resep bukti transaksi, ya otomatis langsung keluar itu KTM-nya, ATM ya, izin ATM, kartunya yang keluar, ya. Nah, ini langsung otomatis logout, bisa jadi ya seperti itu ya. Atau kalau setiap kali transaksi langsung logout, itu ada ya ATM seperti itu ya. Well, itu tergantung desain Anda ya. Ya. Nah, setelah itu kita ngapain? Setelah membuat sequence diagram. Nah, berikutnya adalah sebenarnya membuat apa? Membuat IRT ya, membuat IRT. IRT-nya dari mana, Pak? Dari sini, dari apa namanya? Dari ini akun ini kan database ya, database. Ini si saldo, jumlah saldo, get saldo, keluarkan uang dan sebagainya. Ini kan database ya, database. Database-nya belum bisa ketemu dari sini, Pak, ya. Belum bisa sebenarnya, tapi sudah bisa ketika Anda buat use case itu database itu biasanya sudah ketemu di sini. Kok bisa, Pak? Nah, yang bingung ya, kita update ke use case, Nah, kita update yang pertama ini alternatif sulit. Nah, ini. Kalau ini bagaimana caranya menemukan database? Ini masukkan kartu apa sih yang dicek? Nah, ada berapa tabel ini? Ini tinggal dihitung aja 1, 2, 3, 4, 5 user. Itu masing-masing tabel apa? Bisa, masing-masing tabel bisa. Ngirim uang, ngambil uang misalnya dari tabel 1, bisa juga, sama seperti pinjam, balikin buku. Jadi satu tabel. Ini sama ini tabel kan, masukkan kartu ini kan login, ini logout, ada tabel kan, bisa juga. Jadi ada berapa tabel? 1, 2, 3 sudah ketemu. Ini IFT ya, cara gampang untuk menemukan tabel. Sekarang jangan geser-geser, Pak, pusing saya, Pak. Panjang ya. Caranya gimana ya? Sekarang kita masuk ke kelas ya, tipe kelas diagram ya, kelas diagram. Kelas diagram itu ada ketentuannya ya. Kelas diagram itu ada ketentuannya juga ya, 9. Ini di kampus sendirian. Nah, caranya buat kelas diagram ada 3 ketentuan. Yang pertama adalah kelas diagram itu isinya dari kelas yang berhubungan dengan aktor. Kelas-kelas yang berhubungan dengan aktor langsung, user interface. Yang mana user interface ini? Ini user interface. Proses bukan user ya, bukan interface ya. Proses itu di dalam. Ya, ini user interface ini. Jadi ada simbolnya ini ya. Sekarang kemudian di sini. Apa aja? Jadi kelas yang berhubungan dengan aktor. Kelas yang berhubungan dengan aktor. Berarti di sini sudah ketemu ya kelasnya berapa aja. Kelas menu utama, kelas kotak kartu, kelas kotak kwitansi, kelas menu logout. Nah. Kelas diagram itu beda dengan IRD ya. Nah, beda loh ya.
saya sering temukan mahasiswa yang mau bikin laporan IRD diklaimnya sebagai kelas diagram. Wow, biru ya. kurang membaca. Lucunya itu loh, programnya jadi loh. Piye terusan? Tuh dari mana sampai yang bikin? Lucu. Yang kedua adalah kontrol kelas. Ya, kontrol kelas ini kelas yang berhubungan dengan pemrosesan. Nah, berhubungan dengan pemrosesan seperti tadi ya, proses tadi, komputasi, perhitungan dan sebagainya. Nah, proses itu ya ini proses apa lagi? Ini proses mengambil uang. Mengambil uang kan berarti berapa uangnya? Nah, keluarin, oh aku mengambil 10 juta misalnya. 1 juta gitu ya. Maka saldonya nanti dikurangi dari duit apa namanya yang diambil gitu ya. Itu kan perhitungan. Ini kita maksud sebagai kontrol kelas. Yang ketiga adalah entity class. Entity class ini yang tadi kita sebut sebagai ERD tadi. Jadi ERD nanti dilengkapi dengan kontrol kelas dan boundary class. Ingat ya, kontrol kelas. Makanya kita bikin dulu ERD ya, itu berisi relasi-relasi ya. Jadi satu kelas itu ada operasi ya, ada atribut ya, atributnya ini ya. Kalau kontrol kelas ini kan kadang nggak butuh atribut ya, nggak butuh data. Datanya nanti dilempar ke entity class. Itu juga dengan boundary. Ya. Itu oleh karena itu ada kelas yang isinya cuma operation ya, seperti boundary dan kontrol kelas. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, contohnya kelas diagram. Ini kelas-kelas ya, kelas-kelas. Jadi proses, ini. Kemudian antarmuka, ini. Antarmukanya layar. Kita sudah bisa pasang-pasangkan ini ya. Nah, ATM tadi dari use case yang ada berapa? 5 use case ya, 5-6 use case. Nah, itu jadi kelas diagram seperti ini ya. Banyak Pak, banyak ya. Itulah kenapa apa namanya kalau jadi enak gitu ya. Banding dengan prosedural. Kalau prosedural kan nggak teratur ya, apa struktural ya, programa struktural itu nggak teratur gitu ya. Sulit ya. Kalau ini enak nih ya. Tapi susah Pak, iya betul susah sih. Kadang kita kalau tidak terbiasa ya susah. Kalau lama-lama jam terbang kita banyak ya, sama seperti kita belajar naik pesawat, apa namanya nyupirin pesawat ya. Wah susah itu, gimana caranya nyupirin pesawat? Nyupirin mobil aja bisa, apa tes SIM aja nggak lulus ya, naik motor aja nggak lulus SIM C. Nah, zigzag aja nggak bisa-bisa. Ya. Kalau nggak latihan ya tetap nggak bisa ya. Jadi butuh latihan. Itu juga dengan membuat program, membuat kelas diagram, kita apa namanya latihan. Nanti makanya akan ada project ya, projectnya bikin program enggak ya. Projectnya adalah bikin dokumennya dokumen teknis seperti ini ya. Anda bikin desain rancangannya seperti ini. Ya. Tuh, kemarin sudah saya minta Anda untuk membagi ya. Kemudian soalnya adalah soal UTS-mu itu ya. Ya, belum saya buatkan apa namanya form untuk ngumpulin data. Nanti insya Allah ada kalau waktu cukup ini. Nah, kebetulan saya lagi banyak kerjaan. Jadi ini aja belum pulang ini dari pagi tadi sampai malam ini belum pulang di kampus. Mudah-mudahan aja ya. Kalau ada waktu kayaknya sulit ya. Waktunya banyak tersita. Jadi ini saya pakai komputer kampus ya, komputer lab gede itu ya, HP itu ya, XP. Itu
khusus ya. Jain ini, aduh banyak banget. Mudah-mudahan bisa ngatur waktu ini ngajar Anda ini. Jadi rencana saya sih ada tugas yang harus Anda kumpulkan dan Anda presentasikan ya, presentasikan. Jadi ada tugas itu, kemudian bikin laporan, ya. Laporannya kemudian ada kumpulkan, saya evaluasi berapa persen, gitu ya. Evaluasi, perbaiki, kayak bimbingan gitu ya. Nah, ini kan kebetulan satu kelas ya, satu kelas saja. Jadi kalau ada yang salah, misalnya Anda bikin kelas diagram salah, bikin sequence diagram salah, gitu ya. Dia ada bimbingan, kecoret, kembalikan, tolong dibetulin ini, gitu ya. Kemudian seperti itu bisa ya, dalam waktu dekat ini. Kita lihat aja, full, bulan Desember ini full. Tanggal 4 disuruh laporan LPG, was. Kemudian ini bisa. Nah, kemudian yang terakhir adalah deployment. Deployment ini mengirim ke ini ya, apa namanya, ke klien biasanya ya, ke klien, ke sistemnya klien. Nah, kalau Anda membuat website atau membuat aplikasi yang berbasis web, deploy-nya ya di tempat kita biasanya ya, di tempat kita tinggal dikirim ke server gitu ya. Server nanti mendeploy sendiri ke masing-masing pengguna gitu ya. Nah, jadi deploy kita ya ke server gitu ya, bukan ke user. Nah, dulu mungkin deploy-nya ke user ya, seperti ini ya. Jadi mesin ATM-nya nanti kita kirim ke mana? Ke ke bank-bank, nah, ke bank-bank, ke mana-mana, ke sekolahan, ke universitas, misalnya ke Universitas Mulia, ini ada kan apa namanya mesin ATM, deploy ya dari sana. Itu kayaknya kalau di perangkat lunak sekarang ini deploy-nya ya cukup dari kita ke server gitu ya. Ya, di usernya nanti yang akan ambil ya, full sendiri. Nah ini biasanya sekarang ini jarang dibahas kalau deploy. Ya, deploy ya istilahnya ya cuma kirim ke sana gitu ya. Kemudian deploy diagram itu banyak ya, kalau dari Java itu beberapa cara ya. Kemudian data model ini ya. Nah ini deploy diagram 3 tier seperti ini ya, apa namanya, ke klien, ke application server, database. Java ini ya, dipisah sendiri ya. Tapi sekarang banyak yang berbasis web ya, cukup bagus-bagus ya. Ya seperti framework itu ya, itu kita pakai application server ya, kliennya juga menggunakan browser atau menggunakan aplikasi pihak ketiga misalnya khusus ya, khusus ini ya, langsung menuju ke application server ya, database. Prosesnya yang di sini ini agak bulat gitu ya, agak bulat. Nah kurang lebih seperti itu ya deployment diagram. Jadi sama seperti kalau di sini taruhlah bukan Java ya, tapi pemrograman web gitu ya, aplikasi web, gitu, basis web, banyak ya pakai framework itu sekarang. Nah, prosesnya kan sama ini ya, nah, deploy, kirim ke server dan sebagainya. Kemudian data model ini yang kita sebut sebagai kelas ya. Oh bukan ya, apa ini data model itu? Data model itu apa ya ini? Ada yang tahu ini gambar apa? Data model Pak, ya. Data model kan baru sekarang dibahas. Selain data model apa ini namanya ya? Hah? Apa ya? Database. Nah, ini Anda baca ini PK. PK itu apa? FK. Primary key. Nah,
Generic key ini ada sudah ketemu clue-nya, ada origin key. Berarti ini apa ini? Database. Database RD ya. Database relasi, ya, database relasi. Di database ini poinnya di sini lah, data model. Berarti model database gitu ya. Nah, kurang lebih ini IRD. Nah, IRD beda dengan class diagram. Jadi, sudah saya sampaikan class diagram modelnya. Nah, ini class diagram. Ya kan, class diagram ada relasinya juga kan? Iya, ada relasinya juga. Jadi ini ceritanya ketemunya tabelnya cuma 3, betul kan? Saya tadi bilang 3 ya. Ketemu 3 transaksi ya ini. Ya namain tabelnya transaksi. Ya namain tabelnya akun. Ya namain tabelnya login. Dari use case diagram tadi sudah ketemu sebenarnya. Makanya kalau kita bikin use case itu hati-hati ya, hati-hati. Kalau bikin IRD ya, saya bikin IRD itu ya mirip seperti kita menyusun kata-kata, namanya kalimat ya, menyusun, menulis, membuat konten ya. Prinsipnya seperti itu ya. Kemudian kita butuh juga menulis itu butuh juga logika informatika itu bermain di situ ya, logika informatika. Jadi kalau kita ngetik ya menulis kata-kata cerita, makanya ceritanya orang teknik itu beda ya. Contohnya seperti kita menulis menggunakan kalimat jika gitu ya, jika begini maka gitu ya, jika begini maka, jadi itu suatu hal yang pasti gitu ya. Jika begini maka gitu ya. Jika tidak maka, dan seterusnya. Itu kalau ada pengambilan keputusan gitu ya. Pengambilan keputusan ini harus memiliki logika yang benar ya. Enggak benar ya, atau falas. Jadi ada istilah logika benar, ada logika falas gitu ya. Logika falas itu ya, jikanya tadi begini tapi makanya itu nggak ada hubungannya dengan jika ya. Nggak ada hubungannya, jadi nggak harus begitu gitu ya. Nah, orang-orang teknis kan gitu ya, dia seperti itu. Jadi kalau kita buat konten juga mengikuti alur-alur program seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ini nggak harus begini, misalnya kita ragu-ragu, misalnya kita berikan, kita cari, kita teliti dan sebagainya, kita rujuk dan sebagainya. Model-modelnya kurang lebih seperti itu. Jadi juga dengan kita membuat data model ya, data model ini kita biasakan ya. Kapan itu saya pernah sampaikan tentang ini ya, bahasan tentang pemodelan ya, pemodelan data ya. Di kelas apa ya? Oh, sistem basis data ya. Ya, harusnya saya sampaikan juga ini pemodelan data ya. Pemodelan data itu ada beberapa cara, langkahnya. Berapa langkah? Makanya yang pertama adalah kita susun fakta. Kita kumpulkan faktanya dulu. Kita sebut sebagai ERD, Entity Relationship Diagram fakta. Faktanya seperti apa? Kemudian data logis, kita buat logisnya seperti apa. Baru kemudian kita buat data fisik. Nah, inilah data model ini, data fisik yang muncul di sini, ini data fisik. Kenapa disebut data fisik? Karena sudah lengkap di sini. Ya. Misalnya tabel akun, ya, tabel akun ini ada ID akun. Ini ada tipe datanya, integer misalnya gitu ya. Integer berarti bilangan bulat, ID akunnya bulat gitu ya. Dan nama pacar 50. Nah, ini sudah ada. Jadi yang tampil di sini ini sudah bentuknya adalah data fisik. Nah, yang belum tahu silakan lihat video saya materi semester kemarin atau materi-materi sistem basis data ya.
Ada beberapa langkah cara kita mengambil dunia fakta ya, ke dalam data model. Ya. Jadi kita langsung melihat itu fakta, ya fakta apa yang terjadi. Ya. Kita langsung bisa membuat menjadi ini tadi. Sama seperti Anda melihat tadi use case diagram, ya use case diagram tadi. Nah, sama seperti kita melihat use case diagram ini, ya. Nah, begitu kita lihat ini, langsung kita bisa membuat tabel-tabel. Jadi hal-hal tabel-tabel yang lain yang tidak terhubungan dengan ini nggak perlu kita bikin, ya. Nanti aja itu. Kecuali kalau diminta, gitu ya. Jadi ini semuanya jadi tabel. Lihat saldo, melihat uang. Ini tabel akom, misalnya tabel hitung-hitungan. Ini tabel set. Nah, setelah kadang soal-soal saya nanti ya, soal-soalnya berupa apa yang Anda lihat itu ya. Kalau saya kasih soal proses bisnis ya, proses bisnisnya itu yang Anda cermati ya, Anda cermati. Hal-hal yang di luar proses bisnis ya diabaikan. Yang penting itu yang ada di dalam fakta itu. Bagaimana faktanya? Sudah itu. Anda bisa gambarkan ERT data fisik, ya, data model, data fisik. Itu dulu. Nanti ketemu tabelnya, langsung jadi tabel. Tadi saya juga gitu ya, di materi yang sudah saya lampirkan itu ya. Nah, ini yang sudah saya lampirkan itu ada contoh IRD yang juga saya lihat dari apa namanya kasus ya, dari kasus dari contoh faktanya itu ya. Nah, kurang lebih munculnya seperti ini ya fakta. Jadi relasi-relasi yang saya kumpulkan ya, baik itu dari dokumen ya, baik itu dari apa namanya dokumen, kemudian literatur ya, rujukan-rujukan, juga terkait dengan hukum-hukum. Nah, juga terkait dengan kebutuhan user ya, kebutuhan user ini penting juga. User butuhnya cuma 3 aja fungsi, ya sudah 3 fungsi itu yang kita sediakan. Harusnya misalnya fungsi itu bisa diperlebar lagi, misalnya bisa menjadi 15 fungsi misalnya. Bisa jadi seperti itu. Tapi usernya ngapain banyak-banyak? Wong dia butuhnya cuma 3 misalnya. Ya, kita sediakan yang 3. Ya. Sisanya ngapain dikerjain? Kalau dalam proyek itu kita ngerjain sesuatu yang memang tidak dikehendaki oleh pemilik ya. Ngapain misalnya bikin rumah gitu ya. Butuh kamar 2 aja. Tukangnya malah bikinin kamarnya 5 gitu ya. Nah, ngapain bikin kamar? Saya butuhnya cuma 2 aja. Kamu kok bikinin banyak kamar? Ya, nanti ke depan Pak bisa, kalau Bapak punya anak lagi bisa tempatin. Enggak ya, jadi kita sesuaikan dengan itu. Nah, begitu juga dengan soal ya. Soal itu nggak usah Anda banyak-banyak, Anda nggak terjebak dengan gambar yang ada di tempat saya ini ya. Ini kan terlalu luas nanti ya. Ini kan karena project, gitu, misalnya gitu ya, kerjaan dan sebagainya ya. Lain ya. Karena itu Anda cermati betul soalnya, soal apa yang ada di depan Anda, faktanya seperti apa, itu yang perlu kita sediakan. Ya, mungkin itu dari saya ya. Ini kita bahas sequence diagram, saya rasa cukup ini ya. Sequence diagram penting ya untuk melihat proses-proses yang ada di sini ya, proses-prosesnya apa saja, fungsi-fungsinya apa saja, get ID, get saldo, tampilkan saldo, itu semua kita masukkan di dalam kelas diagram ini ya. Jadi kelas diagram ini komponennya terdiri dari atribut tadi ada data ya, ini penting ini ya. Entity class ini atribut nantinya ya. Kemudian control class ya. Di sini control class itu
proses ya, proses ini proses validasi, ini kan kontrol kelas, proses pengiriman uang, ini kan kontrol kelas ya. Proses pengecekan saldo, kontrol kelas. Kemudian ini antarmuka. Nah, antarmukanya yang boundary class ini, antarmuka ya. Ingat ya, jadi kelas diagram isinya cuma 3 ini ya. Jadi bukan satu IFD, bukan ini saja, enggak ya. Salah. Ingat ya. Ini saya ngomong begini sudah saya tekankan berkali-kali. Kadang mahasiswa itu juga ya bikin skripsi isinya ini loh, terus di bawahnya dengan gambar kelas diagram. Subur jangan dikira nggak tahu ini ya. Ini kan FK ini bukan metode ya, bukan metode. Jadi kalau di kelas diagram di sini adalah atribut, yang di bawahnya adalah metode atau fungsi-fungsi. Metode-metodenya ada di sini ya. Berulang kali loh jelasin ini ya. Baik, itu saja dari saya ya. Kita nanti latihan buat ini ya. Saya rasa ini cukup ya. Saya cukup ya. Artinya sudah masuk ke pemrograman. Kita nggak bahas ke pemrograman ya. Belum. Pemrogramannya sudah kayaknya ya. Sudah Anda ikuti di kuliah-kuliah ya pemrograman ya. Jadi di sini kita bahas mengenai OOAD, Object Oriented Analysis Design. Jadi itu yang sampaikan ada yang ditanyakan dari kuliah hari ini. Presentasiku tadi kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya, di Classroom ini kelas namanya Google Meet sudah ada background-nya ya, baru tahu ini ada background-nya. Nah, ini background-nya ya belakang. Background-nya lebih cakep daripada punya yang Zoom ya. Di Zoom dia background-nya rambut saya ini hilang kan, karena putih kan. Putih di belakang saya itu tembok putih ya. Jadi saya hampir kayak botak ini. Jadi hilang. Jadi kalau di apa namanya di Google Meet nggak tahu ada AI-nya kayaknya ya. Artificial Intelligence. Jadi dia sensornya mengikuti gerak ya, gerak. Kemungkinan gitu ya. Juga ada aplikasi yang bisa membuang suara berisik. Juga ada AI-nya ya. Jadi apa namanya? Dia mengenali suara narsum ya, mengenali suara narsum. Kalau sudah mengenali suara narsum, maka dia fokus ke suara narsum itu. Nanti kalau ada suara berisik apa gitu ya, itu suaranya nggak diikutkan di situ. Ada kucing meong, dia nggak masuk. Itu ada namanya aplikasinya, saya pakai di laptop satunya ya. Itu enak, jadi bisa canggih ya. Makin lama makin canggih karena usernya banyak sekarang. Baik, itu saja dari saya ya. Ini sudah jam 9 lewat setengah 10 ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi. Ya. Tugasnya belum ya, nanti saya bagi ya. Kelompokkan insya Allah. Ada tanyakan? Tidak ada? Cukup ya? Oke, sampai ketemu insya Allah minggu depan ya. Selamat malam, selamat istirahat. Malam, Mbak.